Orang berangkat pergi ke kantor. Cakep. Gayanya keren seperti Mahmud. Cakep. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Imut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi konstruksi komposisi. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan. Nama saya Laila Sinatur Aini. Perkenalkan, nama saya Alifah Rizka Milana Putri, absen 5. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, absen 29. Perkenalkan, nama saya Putri Laila, absen 19. Saya Rizka Nurul, absen 30. Saya Andi Muhammad Effendi, absen 04. Saya Muhammad Abdullah, absen 41. Saya Muslim Syadi, absen 30. Saya Fahmi Anwar, absen 15. Saya Rizky Pratama, absen 28. Dan selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan kami Konstruksi merupakan sebuah tata bangun dalam mewujudkan sebuah model grafis. Konstruksi juga disebut sebagai proses komposisi yang bersumber dari kata kompos, yang berarti meletakkan, mengatur, dan menata struktur sedemikian rupa sehingga satu sama lain berkaitan secara proporsional dan membentuk kesatuan atau unit yang harmonis. Konstruksi atau komposisi yang harmonis dibutuhkan pengetahuan teori prinsip bentuk seni. Prinsip bentuk seni adalah sebuah standar dalam mewujudkan struktur atau bentuk yang ideal sehingga menentukan dan menempatkan koreografinya secara detil dapat dinikmati tata bentuknya. Pertama ada variasi. Variasi merupakan sebuah struktur tari yang di dalamnya terdiri dari rangkaian motif-motif gerak tari. Akan tidak terjadi keseragaman atau monotoni. Artinya ada pada dasar sebagai titik tolak gerak atau yang disebut sebagai orientasi sumber gerakan. Kedua ada selang-seling. Komposisi gerakan pada tari kelompok kadang harus dibuat selang-seling. Peragaan gerak dengan variasi komposisi akan membuat sebuah karya tari menjadi lebih indah. Selang-seling dalam komposisi tari kelompok dinamakan alternatif. Alternatif terdapat dalam gerak heterogenitas dan homogenitas. Gerak heterogenitas adalah gerak yang tidak sama, seperti gerak berimbang, selang-seling, terpecah, dan gerak bergantian. Sedangkan gerak homogenitas adalah gerak yang dilakukan secara bersama-sama oleh penari dalam satu kelompok. Ketiga ada kontras. Kontras merupakan variasi yang menghadirkan sebuah pola gerak atau elemen koreografi lain secara tiba-tiba muncul dengan tujuan memberikan kualitas dinamika. Kontras dibutuhkan ketika telah cukup lama terjadi sebuah penyajian tata rangkaian elemen koreografi yang dirasa menjemukan. Maka diharapkan kontras memotong konsentrasi penonton agar tidak merasa jenuh. Selanjutnya ada transisi. Transisi adalah sebuah bentuk proporsional dalam tari. Transisi dalam mewujudkan sebuah struktur dalam tari dan dibutuhkan sekaligus pembagian kelompok gerak yang satu dengan yang lain. Tidak melemahkan, mengurangi makna atau tidak seimbangan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Klimaks adalah rasa puncak pada pola dramatik koreografi. Rasa puncak tersebut terletak pada titik tertinggi dari adanya permasalahan atau transisi. Selanjutnya ada terpecah atau broken. Terpecah atau broken adalah desain yang tidak bergerak namun tetap tertata dengan baik. Desain ini dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti
tersenggol dengan penari yang lain pada saat menari, atau bisa saja terjatuh pada saat menari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Ada keseimbangan dan ini belajar. Dalam komposisi kelompok harus ada keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud yaitu keseimbangan posisi penari dalam melakukan gerak baris dan gerak yang dilakukan oleh penari. Selanjutnya ada silih berganti dalam kurung canon dalam komposisi di mana satu atau dua gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Gerak yang dilakukan oleh penari. Selanjutnya ada silih berganti dalam kurung canon dalam komposisi di mana satu atau dua gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Sebagai contoh, untuk melakukan gerak gelombang air, tari yang terdiri atas 3 orang dapat memperagakan gerak tari. Selanjutnya adalah urutan. Urutan adalah rangkaian bila dalam sebuah konstruksi tari dibutuhkan kata urutan yang bersifat proporsional. Urutan ini juga merupakan sebuah rangkaian yang merupakan pola-pola gerak menjadi sebuah rangkaian yang logis. Artinya dapat membantu sebuah rangkaian tari yang mampu mengungkapkan aspek tersebut kata urutan di dalam pengertian struktur adalah mampu menyusun pola gerak sebelum dan sesudah menjadi sebuah pernyataan yang mampu menyatakan sebuah gagasan. Selanjutnya sebelum dilanjutkan, mohon perhatiannya ya untuk menyiapkan pertanyaan. Jadi mohon disimak dahulu. Ya, ada komposisi atau konstruksi. Komposisi atau konstruksi memiliki 4 tahap. Sebelumnya, metode konstruksi adalah cara untuk membangun konstruksi atau bangunan yang di dalamnya memiliki struktur tari. Struktur tari sendiri memiliki 3 bagian, yaitu tari awal, isi tari, dan juga tari akhir. Struktur tari sendiri memiliki bagian-bagian yang lain seperti adegan, isi, adegan, suasana, dan keterangan lainnya. Lanjut, ada tahapan membentuk koreografi. Yang pertama, pelatihan dasar. Pada tahap ini, koreografer dan asistennya mencari gerakan dasar pada setiap penarinya. Dan koreografer harus memiliki banyak cara untuk membuat teknik dasar koreografi karena setiap penari memiliki teknik dasar koreografi yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua yaitu kodifikasi dan seleksi motif gerak. Di sini terdapat improvisasi. Improvisasi di sini bersifat kodifikasi. Di sini juga terdapat pertimbangan seleksi. Pertimbangan seleksi yang berisi seperti kodifikasi pola gerak, gaya, teknik, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga ada pengelompokan dan penggabungan motif gerak. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengelompokan dan penggabungan motif gerak. Di sini terdapat penyusunan yang mengarah ke pola motif konstruksi tertentu. Selanjutnya yaitu yang keempat dan terakhir, tahap pembentuk konstruksi. Di sini musik sangat diperhatikan dan terjadi persiapan berkelanjutan seperti tata rias, kostum, dan perlengkapan lainnya. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang bertanya? Itu aman. Silahkan. Kualitas dinamika itu apa? Tadi dibaca sama Ima kalau nggak salah yang kontras. Jadi dinamika sendiri memiliki arti yang sesuatu yang mengandung arti tenaga keluaran, sedang bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Jadi kualitas dinamika itu mengutamakan keunggulan dari sesuatu yang disebutkan. Apakah masih kurang jelas? Ada lagi yang lain?
Apa? Oh, silakan Adelia. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke, silakan. Saya bertanya, tujuan prinsip pengelolaan itu apa ya? Tujuan prinsip pengelolaan. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaan dari adik. Jadi tujuannya itu adalah menekankan dan memperkuat hati sepanjang kajian Anda serta menyoroti bagian-bagian penting dari kajian seperti rangkaian makna, pola lantai, atau bahkan isyarat. Jadi prinsip pengulangan dalam tari itu membuat tarian gerakan dari tari terulang itu lebih menonjol. Jadi lebih indah. Lagi? Ada ya? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila tidak sempurna, karena yang sempurna itu adalah Allah SWT. Masya Allah.